Saya Astiananta dan hari ini saya akan mengajak seorang artis dari India untuk mengunjungi sebuah desa, menemui seorang nenek yang sudah sangat lanjut usianya. Dan yang membuat kondisi beliau semakin memprihatinkan adalah fakta yang terjadi saat ini, beliau harus diurus dan diasuh oleh cicitnya yang terpaksa harus putus sekolah. Lantas siapakah artis dari India yang akan masuk ke desa? Bagaimana ia dapat beradaptasi dan menemui sang nenek, hidup bersama kurang lebih dalam waktu 1 hari? Mampukah dia menanggung semua beban dan bagaimana dia mengatasi segala konflik yang terjadi? Dan kini saya telah bersama dengan artis dari India tersebut. Hai Mr. Arjit. Hai. Dan kali ini Arjit akan bersama dengan kita mengunjungi sebuah desa. Yes, I'm looking forward to it. Really excited. Iya, dan Mr. Arjit mengatakan Mr. Arjit sangat bersemangat. Kita akan menjumpai nenek tersebut dan tentunya kita akan melakukan semoga banyak hal yang dapat membantu nenek. Semangat. Semangat, luar biasa. Mari kita ikuti ya, kita cari rumah nenek Ona. Kita akan bersama-sama mencari di mana tempat tinggal dari nenek Ona. Yuk. Sekarang kami tanya dulu sebentar ya, maaf ya. Ibu, mohon maaf Ibu. Mau tanya Bu, saya nggak turun. Ibu. Ini nggak bisa berhenti, ada mobil di belakang. Ibu, rumah nenek Ona di mana ya? Iya. Oh, nggak tahu ya? Oh iya deh, makasih banyak Bu, maaf nggak turun ya. Oke. Yuk kita harus lanjut lagi. Nggak tahu, dia nggak tahu. Asti helped a lot asking people on the roads. Jadi di sini perjalanannya kita memasuki sebuah desa cukup jauh dan ya hebat. Semangat ya. Semangat, hebat. Arjit hebat sekali, tetap bersemangat. Tadi kami sudah coba mencari tapi belum bertemu dengan orang yang mengetahui di mana rumah nenek Ona. Jadi saya minta Arjit untuk lihat sebelah kiri, saya akan lihat sebelah kanan. Siapa tahu ada tanda di mana. Karena di sini kita juga sebetulnya mencoba menelpon dari teman-teman kru, tapi sulit sinyalnya di sini. Jadi pada saat kami mulai masuk ke daerah pedesaan, sinyal mulai hilang. Oh, there's no network. Jadi tidak ada sinyal, tidak bisa tersambung sama sekali. Jadi kami kesulitan untuk mencari di mana karena teman-teman kru yang sudah di sana pun tidak bisa kami hubungi saat ini. Saya pun merasa bahwa bisa makan waktu yang sangat lama untuk bertemu dengan teman-teman kru karena kami terpisah dan tidak ada cara untuk menghubungi teman-teman kru. See. Pak Sodikin, kemarin waktu survei Pak Sodikin nggak ikut ya? Oh, tapi apa namanya tuh nggak dikasih tahu kayak patokannya apa di mana nggak tahu? Nggak tahu tuh. Tapi akhirnya saya coba tenangkan Arjit tenang, sabar dulu, kita pasti ada jalan keluar karena memang di situ ya hanya kami gitu. Kami, saya bilang mau marah, mau kesel juga nggak jadi apa-apa gitu. Oh, well, di mana ya? God. You know, it's been so long. We're not able to find. There's no network also on my phone. I have to do some work. Yeah. I can't even call my manager. What's happening? I think we should go back. Yeah, semangat, but we can't find her. We can't find Oma. Jadi Arjit di sini merasa bahwa kita sudah berputar-putar sangat lama, tapi tidak ada yang tahu di mana rumahnya nenek Ona juga. Kemudian Arjit juga nggak ada sinyal sama sekali, harus urus kerjaan juga, nggak bisa telepon manajer. Jadi sabar ya. Sabar. Sedikit lagi. Semoga pemirsa, sesaat lagi kita bisa menemukan di mana rumah nenek Ona ya. Ya memang ada tantangan ya, bahkan sebelum kami bertemu nenek Ona, tapi saya percaya ya apapun itu kalau kita sabar pasti kita bisa lewatin. Saya masih berharap Pak Sodikin bisa ingat sedikit-sedikit di mana lokasinya. Siapa tahu diberi patokan Pak Sodikin mungkin bisa membantu untuk lebih cepat menemukan di mana teman-teman kru sekarang juga berada.
Asli, Iya Pak. kali ini sawah-sawah. Oh dekat-dekat sawah begini ya? Iya. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu berhenti aja kali Pak Sodikin ya. Nanti saya coba carinya jalan deh, nggak apa-apa. Kita bisa lihat Arjit juga sudah mulai semakin bersemangat sekarang karena mendapatkan satu titik terang. Mudah-mudahan betul di sini lokasinya. Oke, yuk kita lihat yuk ya. Makasih ya Pak Sodikin ya. Bismillah. Aduh, nah pemirsa, Pak Sodikin bilang mungkin di sekitar sini. Hati-hati ya. Oke, kita coba jalan ke sana ya. Okay. Sampai akhirnya kami menemukan suatu area di mana di situ ada sawah yang sesuai dengan doman yang diberi oleh teman-teman kru lainnya, di mana kita melewati jembatan dan sebagainya. Nah, di situ akhirnya kami bertemu. Jadi, far. iya, jauh. Arjit merasa, aduh jauh sekali ya, iya. Still Saya tahu. no signal still. Arjit juga berusaha mencari sinyal Okay, tapi you nggak know, ada. I'm tired, sakit. Katanya, aduh saya capek, sakit. Where is Oma house? Harusnya deket sih. Semangat, I know. Oke, Saya semangat. juga rasa capek Ya, juga. semangat. Pemandangannya, oh my goodness. Kalau sudah bertemu Nenek Ona, saya berani taruhan pasti capek kita semua, Kon. Ayo. Okay. Coba tanya sini ya. Finally. Ya, mungkin ini kita akan coba cari tahu ya apakah ini rumah dari Nenek Ona. Hati-hati ya. Ya. Arjit. Semoga yang ini ya. Hati-hati. Iya, hati-hati. Sebaiknya kita tanya sebelum kita terlalu jauh dan ternyata bukan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Punten. Iya. Mangga. Ayo naon nih Nih, teh? Mungkin ini Nenek Ona. Iya. Ada apa teh? Permisi, saya Iya, Asti. Iya, saya Asep. Kang? Asep, Ini Kang. Mas Arjit. Iya. Oh, Ada apa? iya, maaf. Punten, ini Nenek Ona ya? Iya, ini nih saya. Nenek Oh, Ona. iya. Silakan. Iya, Masuk. duduk ya. Ketika saya sedang membuat kerajinan bilik, saya terkejut dengan kedatangan Teh Asti dan Kang Arjit. Mereka ingin mengetahui lebih dalam keadaan keluarga saya. Nenek Ona. Nenek. Punten, saya Asti. Iya. Iya. Ini Mas Arjit dari India. Ayo naon teh kadi teh? Iya, punten ya, maaf ini ganggu rame-rame Iya. datang ke sini. Jadi kami ini dari program Boli Masuk Desa. Iya. Nah, di sini saya mengajak Mas Arjit dari India. Mas Arjit nih artis Kang Iya. Asep dari India. Nah, di sini kami mendengar cerita bahwa ada seorang nenek yang usianya sudah sangat lanjut tapi sangat-sangat luar biasa. Iya. Masih memberi inspirasi. Punten, nenek kalau nggak salah 90 tahun ya? Iya, usianya 90 ya? tahun. He's her grandchild. Ya, ini cucunya. Saya cucunya. Kang Asep cucunya. Kang Berapa Asep. umur? Berapa umur? Saya baru 14 tahun. 14. 1-4. Iya. So young. Ya, nah ini kan cucunya yang mengurus ya. Ini Mas Arjit juga tanya kalau orang Ibu. tuanya, iya, ibu bapak kemana ya? Udah puput. Orang tua saya sudah meninggal. Udah lama meninggal saya kecil. Oh, udah lama meninggal dari kecil. Oh, sementara sorry. Kang Asep sendirian. Iya sendirian. Iya, Mas Arjit bilang ikut sedih. Tapi bagaimana berarti sehari-hari kegiatan atau cara menjaganya nggak sekolah? Please tell him Saya- that he's doing a very good job and he's taking care of it. Iya, Mas Arjit bilang luar biasa Anda menjaga. Your parents will be proud of you. Ya, orang tua pasti bangga juga sama Kang Asep. Oma was very sweet. She's 90 years old, and Asif is the only grandchild, only person to take care of her. He does everything. He doesn't even go to school, doesn't study. He always takes care of her. Ya, jadi gimana Kang Asep? Saya sehari-hari membuat ini anyaman bambu, bilik Nyaman. kalau bahasa Sunda bilik. Oh, bilik. Iya. Tapi nggak sekolah lagi. Saya putus sekolah.
Saya harus menjaga nenek saya sendiri. Ya nggak sekolah lagi. Ini untuk nanti dijual begitu? Dijual di pengepul. Kalau teteh mau saya liatin cara pembuatan sama penjualan. Oh iya, boleh karena memang kami saya sama Mas Arji datang ke sini kalau boleh mau coba membantu dalam kurang lebih waktu 1 harian ini. Mas Arji juga semangat sekali tadi waktu mau ke sini. Saya seusia ini saya belum pernah ngelakuin apa yang Asep lakuin. Jadi buat saya bukan hidup yang mudah, tapi ya kami bersyukur saya dan Arjit punya kesempatan untuk bantu beliau. Nah, kalau di sini berarti ada, maaf ya, mohon maaf untuk menjaga nenek kan nggak sekolah terus hanya menjual ini. Iya. Berarti mungkin ada peninggalan dari orang tua mungkin? Peninggalan sih ada 1 kerbau. Kerbau ya? Iya. Sendiri Dan ya? ayah juga meninggalkan utang banyak. Jadi, punten, siapa yang harus bayar hutangnya almarhum Bapak? Yang harus bayar utang saya juga. Gak ada lagi anaknya yang lain. That's incredible actually. Ya. Jadi Mas Arjit bilang Anda luar biasa. Maksudnya ini bebannya cukup berat gitu. Dan kami berdua salut Anda bisa lakukan itu. Kalau Nenek Ona sehari-hari bagaimana, Kang Asep? Nenek saya cuma mencari pandan di kebun. Oke, Untuk jadi cocok tanam gitu. Iya, untuk dijual ke pengepul. Oh, bisa dijual juga? Jual. Saya lihat Arjit melihat kondisi ini bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya. Setelah melihat langsung, saya bisa melihat sendiri matanya itu betul-betul justru mengeluarkan semangat jauh lebih daripada sebelum kami bertemu Nenek dan juga Asep. Iya, jadi pemirsa, saya dan Arjit tidak habis pikir, beliau 90 tahun dan masih harus bekerja. Bukan merasa kasihan, bukan gitu, tapi kami salut ya. She's very strong woman. Yeah. I've seen. Jadi Nenek Ona, Mas Arjit merasa bahwa Nenek adalah salah satu wanita yang sangat kuat yang Mas Arjit dan saya juga pernah temui di usia 90 masih berjuang seperti ini. Hebat sekali. Mas Arjit merasa juga salut sama Nenek. Hebat ya Nenek ya. Tidak ada raut wajah mengeluh, tidak ada raut wajah yang menyalahkan keadaan. Jadi buat saya, ya nah ini Mas Arjit dan saya kalau boleh hari ini mau ikut bantu Kang Asep juga. Iya. Mungkin Kang Asep tadi kan ada cerita ada kerbau ya. Iya. Nah biasanya punten Kang sehari-hari berarti kerbau itu Kerbau bagaimana? saya pakai buat bajak di sawah orang. Oh, Saya pakai buat bajak. sawahnya orang. Sawahnya. Saya Oh. sewakan dan sayanya juga bekerja di sana. Naon? Kenapa, Nenek? Dia nenek ada ke jalan. Kenapa Kang Mau ke Asep? kamar mandi kan? Oh mau ke kamar mandi, di mana? Di Toiletnya? belakang sana. Dia jalannya cukup terjal, harus di hati-hati. Ya. Pada saat kami tengah berbincang, Nenek Ona tiba-tiba mengatakan bahwa Nenek harus ke kamar mandi gitu. Dan kami juga sama-sama tidak tahu di mana letak kamar mandinya, tapi kami tahu bahwa Nenek Ona kan tidak mungkin sendiri ke kamar mandi dengan usia beliau. Tentu kami khawatir apabila terjadi sesuatu. Tanpa ragu, tanpa berpikir 2 kali, Arjit langsung menawarkan diri. Udah, saya aja yang bantu gitu. Nenek, Mas Arjit mau antar ya? Iya, yuk hati-hati ya. Terima kasih. Jadi pemirsa, Nenek mau ke toilet, mau kamar mandi dan Mas Arjit menawarkan Mas Arjit aja yang antar. Nenek. Betul-betul laki-laki sejati yang tidak berpikir panjang. Ya saat itu ada seorang nenek yang membutuhkan bantuan, Arjit langsung menawarkan dan di situ pun kami baru tahu bahwa ternyata kamar mandinya juga tidak di rumah, harus berjalan dulu, jalannya pun terjal dan kalau musim hujan seperti ini juga jalannya sangat licin.
Even for washroom, she has to go out and walk some miles. I help them a little over here. Nenek, tidak Bapak sendiri? Tidak Bapak sendiri? Nggak apa-apa. Nenek! Kenapa Nenek? Nenek! Nenek kenapa? Nenek? Kenapa Nenek? Oh, ini. Hati-hati. Hati-hati ya. Saya takutnya kalau di kamar mandi kepleset. Iya, betul. Udah Pelan. juga. Asti, Iya. Nenek terkunci. Oh, terkunci maksudnya di dalam kamar mandi? Ya. Oh ya Allah. Ayo Nek, kok bisa? Ayo Nek, hati-hati. Nenek bisa? Pada saat kembali Arjit bilang bahwa sempat ada insiden di kamar mandi Nenek Onah. Ya tentu saja Arjit pasti menunggu dengan sopan, sangat sopan di luar. Tapi mungkin Nenek terbiasa mengunci pintu, justru pintunya tidak dapat dibuka dari dalam. Biasa tadi Arjit cerita Nenek saat ke kamar mandi Nenek terkunci dari dalam dan saya nggak ada di situ jadi saya nggak tahu. Cuman tadi Arjit bilang harus dobrak pintunya gitu karena khawatir. She's okay? Ya ya Nenek nggak apa-apa. Arjit tanya Nenek nggak apa-apa kunci di dalam tadi. Karena naon Nenek. Ya, jadi Arjit juga merasa bahwa walaupun tadi terjadi suatu insiden gitu, kami sangat khawatir tapi Nenek tetap ya nggak apa-apa nggak apa-apa. She has to walk daily to the toilet. Iya. Jadi setiap hari harus ke toilet di bawah sana. Yang kami takutkanlah di usia senja seperti ini Nenek 90 tahun kalau sampai terjatuh atau terjadi sesuatu bisa jadi hal yang fatal. Sebentar teh Kang ya. Oh iya. Edge. Iya. Kang teh, saya mau nyari bambu dulu buat bikin ini. Mau kemana? Mau nyari bambu buat. Mas Arjit mau ikut boleh Boleh, temenin? boleh. Boleh. Nek, antosanela bade ngala awi sekedap. Pas saya waktu ke kebun untuk mencari bahan untuk membuat kerajinan, ternyata Kang Arjit menawarkan diri untuk membantu saya. Di situ saya seneng banget. Baru pertama kali orang dari kota, bahkan dari luar negeri, dari India, ingin membantu dengan ikhlas dan menawarkan diri untuk bantuannya. Lalu kita pergi ke kebun bambu. Arjit pun menawarkan bantuan. Saya ajarkan dulu bagaimana cara memotong bambu. Be careful. Don't kill me. Like this? Ini saya lagi bersihin. Ini yang Okay. gatal. ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੋਕਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਚੂੜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ Karena tidak terbiasa, Kang Arjit merasa gatal oleh merang dari bambu itu. Lalu saya ajarkan bagaimana caranya menghilangkan gatalnya dengan cara mengusapkan kulitnya ke kepala. ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਹਾਈ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹੁਲਾਰੇ Okay, I pick up, yeah? Yes. ਸੋਹਣੀਏ ਨਖਰਾ Okay. Easy? Yes. Right side? ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੈ ਦਿਲ ਤੇ ਦੀ Lalu dia pun menawarkan diri lagi untuk membawa 3 belah bambu itu ke rumah yang jaraknya cukup jauh. Asif, Lihat, pipis. tiba-tiba di tengah perjalanan Arjit meminta saya untuk berhenti untuk mencari toilet karena sudah tidak tahan ingin kencing. Saya pun kebingungan karena di tengah kebun mana ada toilet. Where? Di mana? Just this. Here. Come on. Sure. Yes. Sure. Okay, just make sure no one see, yeah? Okay. Okay? I make sure. Yeah. Yes, I'm looking for. Saya pun suruh dan paksa dia untuk kencing di tempat bambu itu dan dia pun sebenarnya sedikit menolak, tapi karena keadaannya darurat dia pun kencing di sana dan saya jaga-jaga agar tidak ada orang yang melihatnya. Aku capek. How far? Masih jauh, Ah, sedikit lagi tapi. Ya, ah, yang sabar ya. A. semangat ya. Wait, wait. Saya dengar keributan nih di rumah saya nih. Kenapa? Ini saya kali. Tiba-tiba ada orang datang bertamu. Saya pikir, oh apa keluarga jauh atau mungkin rekan atau apa, kan saya nggak tahu. Jadi waktu saya persilahkan baik-baik, tapi kok nadanya langsung tinggi, langsung teriak-teriak cari Asep mana gitu. Punten, Pak. Ada mau ketemu orang ini siapa? Ya, ini. Ada apa kamu? Didatangi orang yang menagih utang, tapi sulit ya, caranya bukan dengan cara yang baik-baik. Saya ini bukan umat pedalam. Mana bayar utang kamu itu? Saya mengadakan kakak. Dari kemarin kamu bilang besok aja jawaban kamu. Kamu jangan bikin saya kesal. Jangan marah-marah. Pak, jangan Bukan itu marah-marah. siapa lagi nih kamu undang-undang ini? Ini lagi kamera ini. Jangan marah-marah. Bukan Jangan malah dia punya jangan utang. marah-marah. Dia punya utang sama saya. We also saw a debt collector coming over here. He wanted money. I was really shocked, and because it was very little money. Gak dibayar-bayar. Kapan mau bayar kamu? Kamu kasih jaminan ke saya apa? Ini lagi kamera apaan? Matiin ini kamera. Beda Pak. Urusan kamu sama saya, Oke, urusan oke, dia sama oke. saya. Jangan marah-marah. Urusan dia sama Jangan- saya. Jangan marah-marah. Marah. Kapan kamu mau bayar? Jangan marah-marah. Nggak bisa, nggak bisa. Iya, ini- Saya udah sabar dari kemarin. Iya betul. Cuman ini Nggak ini bisa, tamu nggak dari bisa. jauh, Bapak mohon maaf. Saya Saya ini nggak ada urusan nggak sama tahu. kalian berdua. Iya betul. Saya urusan sama ini. Ada di situasi yang sulit seperti itu tuh, ya seperti yang Arjit bilang ya, mungkin bagi Arjit dan orang-orang lain uang angka itu bukan hal yang luar biasa besar, tapi bagi Asep terutama juga itu berarti seolah-olah menggadaikan hidupnya. Saya tahan bawa kamu itu. Ya, Mana kerbau kamu? Saya bawa sini. Okay. Mana? No, wait. Jangan kayak begini. Kamu tuh dari kemarin. I will help you. Kamu dari kemarin. I want to. Janji aja kamu besok. Saya saja shock gitu ya, apalagi Asep hidup dengan ketakutan seperti itu setiap hari.
Saya udah sabar. Saya udah sabar. Jangan You keep this expensive. Money. Kembali Arjit tanpa pikir panjang, justru Arjit yang maju dan mencoba menyelesaikan masalah, memberikan solusi. Arjit memberikan jam tangannya, rentenir masih bilang tidak. Berapa ini harganya? Berapa? Money. Hari ini saya bawa. Iya, Hari ini saya bawa. Iya. Besok saya kesini lagi. Don't cry. Jangan besok Pak, kasih waktu lagi. Besok saya kesini lagi. Saya nggak nyangka Arjit lepas jam tangan, langsung dikasih tanpa ragu. Betul-betul Arjit langsung handphone gitu. Arjit langsung kasih handphonenya. Nih. Jangan Dia udah terlalu lama. Iya Pak, cuman ini handphone. Saya udah cukup sabar. Maaf banget, handphonenya juga mahal Pak. Saya udah cukup sabar ini. Iya. Berapa sih ini handphone jam tangan? Di pasar gak murah kok ini. Please, Tapi maaf ini yang baru tell Pak. him. Can you please tell him? Here all that expensive ngerti. salad, take Iya, money. iya, iya. Buffalo. Maksudnya ini dibawa dulu. Ini Bapak saya jangan bawa, ambil besok saya kerbaunya. kesini lagi. Jangan besok ya Pak, jangan besok. Besok saya Kamu kesini satu lagi. minggu ya. 1 minggu kamu punya waktu 1 minggu Pak, tolong Pak, Oh, tolong Pak. Itu kan masih kurang itu. Nah bagi saya kalau besok sampai besok, di mana Asep punya kesempatan untuk cari uang juga gitu. Tuh, gimana ini masih kurang. Pak, tolong Pak, tolong. Kasih 1 waktu minggu. ya, udah minggu ya. Ya, Oke, tolong minggu ya. Tolong ya. Nih, udah, sini tinggal Bapak. Saya bawa ya. Terima Makasih. kasih. Ya. Akhirnya kami minta waktu 1 minggu dan bersyukur akhirnya orang tersebut mengatakan iya. Don't cry. It's okay. I help you. He won't trouble you again. Nggak apa, dibantuin. Ada Nggak waktu apa-apa. 1 minggu. Ya, coba. Sit. Ya, tadi Arjit baik sekali. Arjit tadi langsung lepas jam tangannya. That's okay. See, he's in trouble. And they're already getting such less money because of this bamboo, and Yeah. this is nothing. We can get it again. It's very important. This is very little for us, but it is very big Yeah. for them. Please tell Ya, them. iya, jadi Arjit melakukan yang terbaik. Saya juga kaget tadi, luar biasa. Menurut Arjit ya itu handphone bisa dibeli, jam tangan bisa dibeli lagi, bisa kerja keras lagi. Tapi mungkin bagi Arjit istilahnya ya tanda kutip hanya handphone, hanya jam tangan gitu. Tapi bagi beliau, bagi nenek terutama, bagi Kang Asep meneruskan hidup tuh istilahnya membeli 1 minggu lagi agar bisa membayar hutang tuh sesuatu hal yang besar gitu dan jauh lebih penting daripada kepemilikan jam tangan dan juga handphone gitu bagi Arjit. Sabar ya, udah dibantuin sama Mas Arjit ya, kamu yang sabar. Iya, makasihnya Mas Arjit nih, Mas Arjit yang bantuin, hebat ya. Alhamdulillah bersyukur Arjit bisa bantu. Cuman ya saat ini ada Arjit, kalau tidak ada bagaimana? Itu aja sih yang ada di pikiran saya. Sudah pernah coba? It looks very interesting. Iya, But it must be is. very tough. Iya, Kang Arjit dan Teh Asti sangat tertarik membuat kerajinan ini. Good job. Bagus. iya. Jadi kami sedang melihat bagaimana ini dibuat dan saya dan Arjit sama-sama merasa ini pekerjaan yang tidak mudah karena kita harus berhati-hati. Karena ini bisa melukai atau bisa kalau orang tuh bilang apa ya susuban masuk ke dalam kulit gitu. You wanna try this? Yeah, I really want to try this once. Ya. Please? Jadi tawarin mau coba nggak untuk bikin ini ya. Saya juga mau ya. I try. Silakan, Mbak. Ya, I'll go try too. I try first. Jadi ini kami mau bantu dia aja rebutan tuh. Begitu. Daripada satu tunggu. Kita lakukan bersama-sama jadi lebih. You dab? But in here. Da.
Ya. You help me from here. Ingin saya peragakan, ingin saya contohkan, lalu mereka Saya harus mundur kayaknya. Oh. Iya, mundur. Oh. 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 Nggak apa-apa, hati-hati. This It's little okay. tiny thing. Iya, masuk ya. very sharp. Hati-hati. Iya, it Yes. is, hati-hati. How do you do it every time? Iya, gimana caranya ngelakuin tiap hari? Ini aja coba udah langsung kena. Kayak gini lo kan gimana? saya mau ambil obat tuh, sebentar. Oh, Dari obat? dedaunan. Oh, dari dedaunan? Sebentar. Oh. Kang Arji terkejut ketika tertusuk jarinya oleh bambu tersebut atau awi tersebut. Dia pun bertanya, ini apa Asep? Saya jelasin, orang di sini biasanya sebutnya kasura dan biasanya dengan daun yang saya ambil itu obatnya. Mungkin daunnya punya sesuatu, kami juga nggak tahu, tapi biasanya Kebiasaan ngelakuin masyarakat ini. kita emang begini, teh. Oh, jadi kalau misalnya luka ambil daun dari sih. This is so much of Teh, fun. saya mau ngambil dulu air. Oh, Saya lihat mereka berdua telah kelelahan, saya pun mencoba untuk mengambilkan air dan permisi terhadap mereka. Tapi setelah itu saya ke dapur mencari air dan di tempat biasa nenek saya duduk, ternyata nenek saya nggak ada. Nenek saya nggak ada. sekarang lebih cepat kalau sama-sama. Nenek! Nek, Di situ. Nek. Apa? No. Di situ, Asep. Nenek nggak ada. Nggak ada di sana, udah dicariin. Kok? Dia bilang nenek nggak ada. Jadi Asep cari nenek, tapi tadi nenek di situ sih. Masa hilang? Oh my goodness, nenek start forgetting things. Astagfirullahaladzim, Nek. Ya Allah, Nek, nggak ada di situ. Sebentar ya, sebentar. Hati-hati. Nek. Nggak ada. Nek. Kang, Nggak ada. nenek saya hilang. Biasanya di mana? Cari dulu deh. Biasanya di sini. Sepatu saya mana Di sih? sini. Di belakang sini ada apa biasanya? Di kebun kali ya. Di kebun tuh fine nenek ya. Let's Berarti go. kita Don't you worry, go don't worry. ya Kita you- buat pencarian. ya, jangan khawatir Mas Arjit bilang. Jadi kita pisah-pisah aja ya. Saya cari ke kamar, ke belakang rumah, ke belakang dapur, ke jalan, kebun. Sampai akhirnya saya ketemu lagi sama Teh Asti, belum juga menemukan. Nek, ketemu nggak? Nggak ada di bawah. No, nggak ada di sini juga nggak ada. Nek. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nek. Nek. Nenek. Bisa nggak ada yang lihat sih? Kang Gunawan atuh. Kamu nyembuhkan tamu. You okay? She Ya okay? Allah. Obat tamu. Nenek kemana? Iya, kayak nyambut singkong. Astagfirullahaladzim, nenek mau nyabut singkong. Jadi nenek menghilang itu kita cariin kemana-mana. Nggak tahu dari tadi nenek tuh jongkok-jongkok di sini begini.
pantas nggak ada yang lihat. Nenek katanya mau mencabut pohon singkong ini sendirian. Kuat atuh nek, kuat. Emang nenek kuat? Buat apa sih? Kang Katanya buat Asep? nyuguhin teteh sama Kang ini. Gusti Allah. Tidak, nenek. Iya nenek tuh, Mas Arjit bilang jangan repot-repot. Nggak apa-apa, kita kuat kok. Nenek aja kuat ya, nggak apa-apa ya. Ya nek, yuk balik yuk ya. Ya Allah. Ternyata nenek saya sedang ada di kebun, sedang mencari singkong untuk suguhan Teh Asti dan Kang Arjit. Hati-hati ya nek, jangan hilang-hilang lagi. Kita nggak apa-apa. Nenek nggak usah repot-repot, kasih suguhan. Bisa nek, naik nek. Pelan-pelan. Bisa nenek. Wow. Kuat banget ya. So much energy she Iya. has. She has a lot of energy. Iya, energinya banyak banget. Aduh, nenek jangan hilang-hilang, kan kita takut. Ya, tong hilang-hilang. Nenek bilang, nenek sih, Teteh, nenek masih Kak. bisa. Oh, Kali udah jadi. ya Allah, udah jadi. Ya, ini yang tadi saya. Iya. Aku Terima kasih. Oh, Iya. safannya. Iya. Nenek, you Nenek. you eat. Nenek makan tuh. I try first. Ya, Enak, enak. enak. Nenek, Tuh, disuapin. Disuapin sama Adit. Nenek malu. Enak, Nek? tidak. Nah. No, don't feel shy. I'm saying. Oh iya, jangan malu, nggak apa-apa kan. Arjun datang ke sini sayangin nenek, kan? Nenek Enak, cantik. ya? Nenek cantik kata Arjun. Asep, nenek kedinginan. Mohon, sekedap. Kunaon, Nek? Kedinginan. Oh, badai disimut. Sekedapnya. Aduh, selimutnya juga basah. Nenek ngopo lagi nih pasti. Kenapa? Nenek saya ngopo lagi. This is the room for her. Yes, this is my grandma room. So little. I have to bring this. Nenek kalau malam, kalau mau pipis, panggil aja Asep, nanti Asep anterin. Jangan pipis lagi di kasur. Pagi-pagi, ketika saya masih tidur dan Kang Arjun masih tidur, ternyata nenek udah di luar dan meminta untuk diambilkan selimut. Dia teriak-teriak memanggil nama saya, Asep, Asep gitu. Saya pun keluar, saya pun ambil selimut, samperin nenek saya tanya apa yang nenek saya mau, ternyata dia kedinginan. Saya ambilkan selimut dan kita ke kamar, ambil selimut. Ternyata saya lihat kasur nenek basah lagi. Ternyata dia ngompol semalam. Okay, I help you. Yeah.
Okay. Yes, thank you. Okay. Give me. Cuciin. Cuci. Kita cuci. I do. Yeah. Give me. Please. Okay. Yes, thank you. Now dry. Let it dry. Yes. Bawa sendiri air dari sana. Ya, hebat ya. Oh, waalaikumsalam. Iya, Kak. Saya mau ngambil ini. Iya, mau bilik. Oh, Ada berapa ini? Ada dua. iya. I think 30 ya? Berapa ini, Pak? Kali. Kok cuma 55.000, Pak? Biasanya juga 60.000 kan? Ya, saya minta kalau 60.000 anterin. Saya kan nggak punya kendaraan, Pak. Tolong lah ngerti, Pak. Tapi kan uangnya ada segitu. Ada 55. Kan Bapak juga tahu keadaan saya gimana, Pak. Ya, Tolong lah, Pak. Tunggu dulu lagi dong, Pak. ada. Ya udah deh, Pak. Kita mau ambil ini ya. Tiba-tiba, alhamdulillah datang pengepul atau pembeli kerajinan saya. Dia datang, saya pun menjual kerajinan saya. Tapi yang saya kaget, harganya menurun. Dari 60.000 dua buah, sekarang menjadi 55.000. Alasannya karena kerajinan bambunya harus saya antarkan ke tempatnya. Kalau tidak, harganya menurun. Padahal modal untuk beli bambu saja itu 10.000. Kenapa? Mas Arjit udah pikir begitu. Dia banyak kurang, ini kan buat modal aja nggak cukup buat beli awi. Jadi maksudnya kenapa kok dikurangin harganya? Kalau mau harga normal saya harus sana, harus Oh, anterin, iya. tapi kan saya nggak ada kendaraan. Tadi saya jelasin ke Arjit bahwa uangnya tuh harusnya terimanya berapa, tapi dikurangin berapa sama pengepulnya karena ya pengepulnya bilang ya kalau mau harganya seperti biasa normal ya kamu anter dong ke tempat saya. Tapi masalahnya kan Kang Asepnya juga nggak punya kendaraan gitu. Jadi Arjit juga merasa bahwa ini ada momen dimana kita nggak bisa bilang apa-apa gitu dan Arjit juga biasanya kan hidup di kehidupan yang nyaman. But Asif, he's a 14-year-old boy. I'm 25. When I was 14, I was just going to school and I did not know anything what else is happening in the world. You just focus on your school. But he knows he's running a house over here. Literally, he's taking care of his Oma, grandmother, and he's doing everything. Asif, aku bantu.
I helped them a little over here. I learned how to make buffaloes have a bath, how to feed them food, and many other things. We spent a night also over here, and it was really sweet and really good of Oma and Asif to help us, and for us to help them. And I did whatever I could for them, and I hope they live a good life, live a happy life, and semangat. Ini kalau satu-satunya penjualan lokal. Hendak dia meninggal, kamu meninggal ini. Oh. Okay. Like that. Bagus. So ini kita mandikan ke bawah. Okay, I help you. Yes, In you help me. Okay. Slowly. Yes, Kang Arjit pun mau masuk ke dalam sungai, memunguti daun untuk menggosokkan ke kerbau saya. Dia mandikan dari kepalanya, ke perutnya. Lalu karena dia terlalu basah, dia pun melepas baju. Pada saat kami mau tidur, itu kami sama-sama di satu bilik tempat Nenek Ona biasa tidur. Di situ Arjit menyelimuti beliau terlebih dahulu. Kemudian ya Arjit melihat sekeliling dan bertanya kepada saya, ini tempat Nenek Ona tidur setiap malam. Dan saya bertanya kepada Asep, Asep bilang ya memang ini, hanya ini satu-satunya dan ini yang mereka punya. Dan kemudian Arjit melihat seperti, kalau saya membaca raut wajahnya, dia seperti bertanya, lalu bagaimana orang bisa hidup seperti ini dan tidur di tempat seperti ini setiap malam, dan dengan usia beliau, kondisinya inilah yang terbaik. Pemirsa, menjalani hari bersama dengan Nenek Ona dan juga Kang Asep betul-betul menjadi satu pelajaran yang luar biasa bagi saya pribadi, dan juga saya percaya Arjit mendapatkan banyak sekali pelajaran. We learn so many things. A lot of it. Banyak sekali ketegaran, kekuatan, semangat bagaimana menjalani hidup hari demi hari. Dan kini waktunya kami pamit, namun sebelum kami pamit kepada Nenek Ona dan juga Kang Asep, Arjit wants to say something ya. Arjit mau mengatakan sesuatu. Terima kasih Nenek. Terima kasih. I want to give something to both of you. This is from me.
Diterima nek, ini hadiah dari Arjit. Terima kasih ya. And also this motorbike to you. Serius? Yes. Ini motor untuk saya. Alhamdulillahirobbilalamin. So I want to give this motorbike so that please tell them so that he can travel, go fast and come back and take care of Nene. And there is some money also. So whenever he wants to travel, it's easy, more convenient. Terima kasih banyak. It was just a very small thing. I gave him a bike so that it can be easy for him to go up and down. He can come faster, take Oma, and I gave them a little money, which is obviously helpful. And these people are not like us. We are mad. We just spend money like idiots. They are very, very, very good. They know how to spend, where to spend, and when to spend. So it's worth it. Whatever we do for them is worth it. Happy? You happy? Happy? Okay, then that. Very good. Nek, yang happy ya Nek, yang sehat. Ini Arjit. Semangat ya. Iya, Arjit sayang sama Nenek walaupun cuma sebentar, tapi Arjit belajar banyak. And terima kasih to her for letting us stay here Yeah. at the night. Terima kasih, kami berdua udah boleh tidur di Terima sini. kasih. Makasih banyak Nenek, repot. Makasih banyak ya Nek ya. Makasih. Pemirsa, sekarang waktunya kami pamit. Sekali lagi Asep terima kasih banyak. Nenek juga terima kasih banyak. Kak Arjit, thank you so much. Thank you, thank you. Ya, sekarang waktunya kami pamit dan kami hanya ingin berbagi kepada Anda semua apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda saat ini. Satu hal yang pasti, bersyukur. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita percaya selalu ada pelangi di balik badai. Dan ini waktunya kami pamit, saya Astiananta dan juga Arjit undur diri. Sampai jumpa lagi di Boli Masuk Desa selanjutnya.